langsung, kita masih boleh bertemu dan kita mau mengucap syukur, kita mau beribadah, kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Yuk, untuk mengawali ibadah kita pagi ini, Kak Reni mau ajak kita semua untuk menaikkan pujian Terima Kasih 1000. Kak Reni ajak kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan bagi kehidupan kita. Baik kehidupan Kak Reni, kehidupan adik-adik semua, kakak, mama, papa, ataupun adik. Tuhan Yesus menjaga kita, Tuhan Yesus melindungi kita, Tuhan Yesus menyembuhkan kita, Tuhan Yesus menolong kita. Banyak sekali hal yang kalau kita ceritakan pasti banyak sekali, tidak cukup satu hari saja. Nah, oleh karena itu Kak Reni mau ajak kita semua, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat dan perkasa. Jangan lupa sambil bergerak ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Jum. Tapi sebelumnya Kak Reni aja kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan Kakak Jum. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik ambil sikap doa yang hormat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online, tetapi kami yakin Tuhan memberkati ibadah kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, adik-adik yang di rumah, mama papa yang mendampingi, agar senantiasa diberikan sukacita dan adik-adik diberikan ketekunan, kesetiaan di dalam mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Firman Tuhan pada pagi ini bertemakan pertolongannya ajaib. Nah, pertolongan siapa ya yang ajaib? Iya, pertolongan Tuhan itu ajaib. Adik-adik, cerita hari ini tentang seseorang yang sedang mengalami sakit. Ada di antara kalian yang pernah mengalami sakit? Atau sekarang sedang dalam keadaan tidak sehat? Apa yang kita rasakan adik-adik ketika kita sedang sakit? Gembira? Tepuk tangan, "Hore, aku sakit," begitu? Pasti tidak ya. Pada umumnya orang yang sakit sedih, susah. Karena apa? Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan harus dalam kamar. Pokoknya tidak enak orang yang sedang mengalami sakit. Nah, sekarang kita akan belajar dari Bapak Naaman yang sedang mengalami sakit. Sakitnya bukan yang biasa loh adik-adik. Bukan flu, bukan panas, bukan. Sakitnya ini mengerikan karena dia berpenyakit kusta. Aduh, kusta itu apa ya Kakak Ju? Kusta itu penyakit atau salah satu penyakit kulit. Semua sekujur tubuh luka. Kalau sudah parah, ini jari-jari ini bisa lepas. Mungkin lukanya ini bisa sampai dagingnya bisa mengelupas kalau sudah parah. Nah, zaman dulu ketika zaman bangsa Israel, orang yang sakit kusta itu tidak boleh dekat dengan orang lain. Dia harus diusir, dia harus diasingkan. Mungkin di hutan, mungkin di tempat pengasingan. Pokoknya tidak boleh mendekat atau didekati. Jangankan orang lain, keluarganya pun tidak boleh mendekat. Karena apa? Dianggap kutukan. Dianggap itu akibat dosa. Tapi Naaman, orang Aram ini, ya, panglima ini ya, tentara tinggi dari Aram, rupanya budayanya tidak seperti itu. Sehingga meskipun dia sakit, masih juga bisa melakukan tugasnya walaupun tidak sempurna. Nah, adik-adik, bagaimana kisah Naaman? Apa yang terjadi dengan Naaman ya, dengan sakit kustanya? Bagaimana Naaman menjadi sembuh? Ingin tahu? Ya, simak video ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel,
Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Bagaimana adik-adik kisah Naamannya? Bagus ya? Wah, semua sudah menyimak. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Naaman ini? Ya, Naaman disembuhkan dari sakitnya karena Naaman percaya. Percaya pada Tuhan melalui Nabi Elisa. Naaman patuh dengan perintah Tuhan. Walau apa yang diperintahkan Elisa tadi tidak sesuai dengan hatinya. Ya kan? Disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor. Sementara dia adalah seorang panglima tentara. Disuruh mandi di sungai yang kotor. Wah, adik-adik. Namun Naaman tetap melakukannya. Dan apa yang terjadi? Karena kepercayaan dan kepatuhannya, Naaman menjadi sembuh. Nah, adik-adik, kita pun seharusnya seperti itu. Meneladani Naaman. Seringkali adik-adik, ketika kita sakit, badan kita kurang enak ya, mama, papa
ya, seringkali memberi obat kepada kita, ya kan? Tentu saja, obat, siapa suka dengan obat? Nggak ada, ya. Obat itu kadang pahit ya. Mungkin kalau bentuk sirup itu masih manis ya, tapi kadang pahit obat itu. Atau mungkin harus disuntik, mungkin harus kalau ini sedang pandemi, kita harus isoman, nggak boleh keluar-keluar, di dalam kamar saja. Cara-cara itu seringkali tidak sesuai dengan hati kita, ya, tidak menyenangkan. Namun Naaman sudah memberi contoh, walau tidak menyenangkan, walau tidak sesuai dengan hatinya, Naaman belajar patuh. Kita pun juga harus seperti itu. Adik-adik, melalui cerita Naaman ini, kita akan belajar menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan percaya dan patuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan hari ini pada Yeremia 33 ayat 6a. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ayatnya dulu, baru teksnya. Kakak Jum membaca, kalian juga ikut membaca ya. Sambil mengimani bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. 2, 3. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Ya, bagaimana adik-adik? Tidak khawatir lagi ya, kalau sakit, kalau mengalami mungkin panas, flu, mungkin itu mama, papa, adik, kakak yang mengalami sakit, kita akan belajar seperti Naaman. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Meminta pertolongan Tuhan. Tuhan dengan segala caranya sanggup menolong kita. Seperti Naaman. Tuhan menyembuhkan melalui Nabi Elisa. Ya. Adik-adik, tiba saatnya kalian nanti melakukan aktivitas di rumah. Kalian bisa videokan, kirim di grup WA ya. Aktivitasnya adalah adik-adik melakukan gerakan jongkok berdiri sampai 7 kali. Pada gerakan yang ke-7 kalian boleh menyuarakan hore. Itu kita sebut dengan senam Naaman ya. Jongkok berdiri sampai 7 kali ya, sampai 7 kali. Yang ke-7 kalian boleh ketika berdiri hore, nah ya, sebagai bentuk sukacita karena sudah disembuhkan ya. Begitu ya adik-adik ya. Tolong nanti divideokan, dikirim ke grup WA. Nggak sulit kan? Pasti semua bisa. Mulai dari yang kelas kecil, kelas balita sampai kelas besar bisa ya. Baik adik-adik, melalui firman ini marilah kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit yang kita derita. Mari kita akan tutup di dalam doa. Ambil sikap yang hormat, kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, terlebih tentang kisah Naaman yang disembuhkan dari sakitnya karena Naaman percaya dan patuh apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa meneladani sikap Naaman yang mau percaya kepada Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berada di masa pandemi. Mungkin di antara teman-teman kami ada yang mengalami sakit, penyakit, atau anak-anak yang di rumah sedang mengalami dampak pandemi ini. Biarlah melalui firman-Mu kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami. Tuhan Yesus sanggup menolong kami, asalkan kami percaya dan kami patuh kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, firman Tuhan tadi boleh mengingatkan kita bahwa kita harus beriman, kita harus percaya Tuhan akan menyembuhkan kita dan menolong kita. Yuk, sebagai ucapan syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, karena ini mau aja kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop, kemudian disatukan dengan milik Mama dan Papa. Untuk mengumpulkan persembahan ini, karena ini mau aja kita semua naikkan pujian, bawa persembahanmu. Kita semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan dan juga untuk doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami rasakan pagi ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini supaya menjadi alat untuk pekerjaan-Mu melalui GKI Batu. Tuhan Yesus, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami di sekolah minggu Komisi Anak GKI Batu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berkati dalam setiap studi, dalam setiap belajar. Kiranya Tuhan Yesus berikan roh kerajinan sehingga kami boleh belajar dengan baik. Berkati juga untuk Mama Papa, Tuhan Yesus berkati kesehatannya, Tuhan Yesus berkati pekerjaannya, dan Tuhan Yesus berkati orang-orang semua yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami juga mau menaikkan doa untuk kakak-kakak PJA. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan yang sudah dilakukan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membawa kami semua semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Komisi Anak, kiranya setiap program yang disampaikan, yang direncanakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan kami boleh melakukannya dengan segenap hati sehingga melalui itu nama Tuhan saja dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah komisi anak GKI Batu. Jangan lupa minggu depan kita kembali bertemu ya dalam ibadah online komisi anak GKI.